Ya, oke, halo teman-teman member, balik lagi di Dynamite TV Channel. Nah, hari ini gue pengen ngebahas salah satu mobil yang culture banget nih, yang dimana ini bisa dibilang nostalgic hero pada tahunnya nih, yang dimana di samping gue ini ada satu ekor Mazda 6 yang tampil sleeper, keren banget, keren pol. Nah, sedikit bercerita dengan Mazda 6 ini adalah Mazda 6 ini mobil keluaran dari Mazda yang dimana pada waktu itu, pada tahun itu, mobil ini sangat populer banget, yang salah satunya juga mobil coupe yang dijual secara resmi. Nah, keunggulan dari Mazda 6 ini adalah mulai dari dia sudah menggunakan ABS dan bagian kaki-kakinya udah adjustable gitu. Dan banyak banget mobil ini perubahan-perubahannya dan melakukan modifikasi lainnya, tidak hanya dari bodi, eksterior, interior, bagian engine-nya pun juga sangat pol banget. Nah, makanya di sini gue pengen ngebahas sama sang buildernya langsung nih, pengen nanya lebih dalam lagi mengenai Mazda 6 yang keren parah ini menurut gue. So langsung yuk kita panggil buildernya. Iya, ini dia. Halo Mas. Halo. Dengan Mas siapa Mas? Kevin. Mas Kevin Gunadi. Wah, ini kalau anak-anak Bandung pasti pada tahu nih Mas Kevin Gunadi nih. Lah. Yang sempat ngacak-ngacak Pusdai zaman dulu nih ya kan. Masa muda Om. Masa muda luar biasa. Nah, sekarang Doi jadi builder mobil nih, gila nggak tuh? Waktu dulu Doi buang-buang uang, nah sekarang Doi sekarang yang nyari duit untuk bangun mobil customer ya nih. Siap. Nah Mas, di belakang kita ini ada satu ekor Mazda 6 ini. Ini Mas Kevin yang nge-build semua dari A sampai Z semua ini ya? Ya betul. Kebetulan ini digarap sama bengkel gua ya. Kebetulan gua berdua sama partner gua itu si Bagja. Bagja ya. Dia itu lebih banyak ke teknikalnya, sama untuk yang tuning-tuningnya segala macamnya. Untuk kita kayak pakai spek mesinnya seperti apa, turbo apa yang dipakainya itu dia yang ngatur. Untuk gua lebih ke part sourcingnya sama untuk yang order partnya, karena ini banyak banget part yang beli dari luar ya. Oh gitu? Ya, karena spare partnya MX-6 tuh susah itu sekali. Dia makanya tadi gue nanya, kan kenapa kok bisa lu memilih Mazda untuk project cars lu gitu? Sebenarnya kan ini mobil customer ya. Emang customer guanya pengen cari coupe yang sebenarnya anti mainstream gitu. Dia pengen coupe yang nggak banyak di pasaran. Benar sih. Kebetulan dapatnya waktu itu ya ini Mazda MX-6 ini ya. Ya. Emang jarang sih Mas ya untuk memodifikasi si Mazda 6 ini, apalagi berkeliaran di jalan juga jarang yang mulus gitu. Ya, karena satu lagi kan karena dia spesiesnya itu masuk ke Indonesia walaupun resmi, tapi dia tuh cuman sedikit banget, kalau nggak salah tuh angka ratusan gitu. Angka ratusan ya. Tapi sebenarnya kan berbasis 626 ya awalnya ya. Betul. Ini dia basicnya kalau mobil yang 4 pintunya itu dia dari Mazda 626 Capella miripnya. Betul. Cuman ini versi coupe-nya. Untuk dari sasisnya dia sama semua, cuman untuk beberapa running parts-nya ya beda. Sama body parts-nya beda. Itu dia teman-teman. Makanya gue pengen ngebahas nih mobil karena emang bener keren nih mobil pada saat di event Road to OLX IMX Bandung yang kemarin. Nah, ini mobil hadir dan rame pada ngeliatin semua nih mobil karena hasil kerjanya yang sangat rapi, proper, dan lu lihat sini tampilan standar padahal ini mesinnya kencang. Nah, lumayan Om. Itulah. Sekarang kita langsung bahas mungkin mulai dari depan dulu nih Mas. Apa aja nih Mas udah lu perubahin di sini nih? Untuk awal-awal yang waktu itu kita pertama kali dapat, kita langsung kerjain, ini kita bumper di convert ke yang Mazda Speed ya. Mazda Speednya? Ya. Cuman kalau anak-anak sini bilangnya ini Indo Parts. Oh gitu? Ya, cuman ini mengacunya ke Mazda Speed. Nah, ini bukan customan sih. Emang original, kalau bahasa ininya mah part number lah ya? Ya, begitu. Sama grillnya juga kita pakai yang modelan Mazda Speed. Nah, ini kalau dari lampu ini lu restore lagi atau ganti baru nih Mas? Kebetulan ini kalau dilihat secara detail ya, yang sebelah sini herang, sebelah sini enggak gitu. Itu dia makanya. Karena yang sebelah sini belum dapat Mas. Oh, belum dapat. Ini susah banget. Oh iya. Kita juga lagi pesan ini, dapatnya kita dari Dubai, lampu sen ini. Oh serius? Corner lamp sini ya? Corner lamp. Buset. Sangat sulit sekali carinya. Kalaupun ada juga emang harganya luar biasa. Ya begitu, namanya juga part Mazda, walaupun Mazda apapun itu, mulai dari RX atau apapun itu, emang part-partnya gila-gila Mas ya? Betul. Terlebih mobil ini ya, kalau dibandingin sama mobil coupe Mazda yang lebih mainstream seperti RX-8, untuk body partnya ini jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal ini? Jauh lebih mahal daripada RX-8. Nah itulah teman-teman nih, makanya untuk teman-teman yang pengen ngebangun Mazda MX-6, nah ini boleh nih langsung hubungi Project B nih untuk nanya parts atau kira-kira mau dibikin seperti apa ya mobil gue? Bisa langsung. Kebetulan kan di bengkelnya kita itu partner gua si Bagja itu dia dari MX-6 ID. Jadi kalau misalkan mau tanya-tanya dulu bisa sih ke Instagram nanti. Gitu. Barangkali pengen
cari project MX-6. Cuman kalau saran gua untuk MX-6 lebih baik berpikir dulu matang-matang sebelum lu beli dulu, terus nanti gampang bangun gimana ntar. Karena untuk ngebangun MX-6 itu tidak mudah, partnya itu sangat sulit sekali. Sangat sulit banget ya? Iya. Luar biasa nih dari Mas Kevin. Nah, Mas, kalau dari depan berarti itu perubahannya. Bumper, lampu ini udah dirubah tapi baru dapat satu. Kalau dari kapan sih ini Mas orinya? Ori. Kapan sih ori, berarti masih original semuanya. Ini pertama lu dapat mobil, bahannya bahan banget atau udah masih layak jalan? Customer gua pas pertama kali cari MX-6, dia memang carinya yang bagus. Jadi kebetulan mobil ini pun pas dapet ya udah bagus banget kondisinya. Oh gitu. Nggak, ya maksudnya udah bagus ya, tapi sama kita di maksimalin lagi. Touch up lagi gitu ya. Tapi kayak bumper semua ini pekerjaan dari kita. Udah diganti semua ya. Waktu pas dapat keadaan standar tapi bagus banget. Emang kalau produk aftermarketnya dari MX-6 ini ada apa aja Mas selain Mazda Speed? Atau cuma ada Mazda Speed doang? Setahu gue sih banyaknya Mazda Speed doang ya. Emang karena itu produk aftermarket mengacunya ke situ sih. Bener. Nah, lanjut lagi ke bagian samping nih Mas. Kalau bagian samping kaki-kakinya ini apa aja lu mengalami perubahan nih Mas? Dari yang paling pertama dulu ya. Untuk velgnya kita pakai Speedline Alessio 17 inch. Biasanya ini dipakai di Porsche 930 apa 964, gue juga kurang tahu. Tapi memang pesan spesial dari customer gue pengen pakai velgnya ini. Oh gitu. Jadi kita waktu itu juga pakai velgnya ini gitu, ngikutin dia. Terus untuk bannya kita pakai SX2 ukuran 225 45 17. Lanjut lagi kita udah pasangin BBK. Ini pakai BBK-nya Sumitomo di custom drill dan slot lagi. Wah, cakep. Terus untuk suspensinya udah diganti pakai D2 coilovers. D2 coilovers. Kayak brake line gitu udah diganti semua sih pakai. Brake line semuanya, wah ini cakep banget sih, proper sekali nih mobil. Nah ini untuk si Speedline Corse ini dia two piece atau gimana Mas? Ada kenceng-kenceng gini Mas? Two piece, three piece kayaknya. Three piece ya, berarti kalau misalkan iseng-iseng bisa ganti barel gitu, bisa cabut face-nya doang gitu ya? Bisa. Cakep. Kalau untuk BBK ini berapa mili Mas lebar ininya? 335 ya? 335, 4 pot, 6 pot sih? 4 pot ya? 4 pot. Emang cakep banget sih, emang pas gitu aura mobil klasiknya sama velgnya kayak ini pas aja gitu ya. BBK-nya juga jadul. BBK juga jadul. Sesuai. Keren. Nah lanjut lagi kita ke bagian sampingnya. Ini ada, kalau gue lihat ada mengalami perubahan di bagian side skirt nih Mas ya? Betul. Ini penambahan atau gimana nih Mas? Ini penambahan, tapi ada beberapa spesies MX-6 yang di Indo juga udah dapat ini. Oh udah dapat? Cuman yang ini memang kita pasang lagi. Ini model yang Indo Parts Mazda Speed-nya. Mazda Speed-nya juga? Iya. Wah, kebetulan yang kalau belakang kita belum dapat. Belum dapat. Nah ini teman-teman mulai dari sampingnya. Yang paling keren tuh ini tuh, lihat. Coupe cuy. Ya kan, mobil tua coupe tuh kayak keren aja gitu. Cakep. Nah, untuk ke bagian belakangnya sama ya Mas ya? Berarti udah ada BBK juga ya belakangnya ya? Ya. Pakai BBK juga, velg sama-sama yang ke depan. Untuk lebar sama ukurannya sama semua? Rata. Rata ya? Nah, sekarang lanjut kita ke bagian pantat belakangnya nih, yang khas banget gitu, khas tahun 90-an tuh, boxy kotak-kotak gitu maksudnya. Terus tegas gitu si mobil tuh. Line bodinya cakep banget, mulai dari belakangnya juga, sampingnya juga. Nah, untuk di belakang ini yang sangat terlihat dan sangat menonjol itu adalah bagian spoilernya nih Mas. Betul. Ini gue pengen tahu banget nih, ini spoiler apa dan ini kenapa modelnya kayak ada ducktail kayak gini Mas? Kalau spoilernya ini kita pakai Webasto AirTech Jepang. Untuk peruntukannya kalau nggak salah dia optional parts untuk R32 ya. Kalau nggak salah ya, untuk Skyline R32. Dan ini aktif aero. Oh aktif aero dia? Ya, ini kebetulan gue lagi dinaikin aja gitu. Berarti bukan cuma pajangan doang? Bukan, ya? Ini kalau dia kecepatan berapa dia bakal naik. Ya semacam untuk nambah downforce ya. Betul. Ini lo kepikiran dari mana nih Mas bisa untuk memasangkan si wing seperti ini? Keidean dari mana? Kalau jujurnya ini bukan ide gua. Jadi ini yang cari partnya si yang punya mobil. Customer guanya memang dia tesnya bagus banget. Untuk dapetin barang ajaib seperti begini juga gue juga nggak tahu sih. Baru lihat. Kayak ini one and only di Indo. Iya, ada lagi. Ya? Iya. Tapi kalau dari segi fitment, ya emang berbeda ya Mas. Ya, karena yang punyanya R32 tuh agak lebih lebar. Jadi ini kita custom aja. Bener. Pol. Nah lanjut lagi, ada apa lagi Mas, bagian belakang Mas? Bagian belakangnya untuk bumper masih standar, kita cuma touch up aja, ditambahin ini apa? Sensor parking. Sensor parking. Terus ini lampu kita ganti pakai yang model facelift. Oh emang ada lampu yang non facelift kayak gimana bentuknya Mas? Bentuknya beda nggak kayak gini? Beda nggak kayak gini dia? Dia lebih belimbing gitu. Oh ini berarti itu include udah sama garis-garis tengahnya juga berarti? Ya. Ini juga kita dapat ajaib juga sih.
tapi masih dapat aja loh. Ini wah gila sih hunting barangnya sini kalau kayak begini mah. Ini kita dapat dari luar juga sih. Luar juga nyari ya. Iya. Tuh nyari sampai budak juga susah juga sih kalau nyari di Indo. Nah lanjut lagi, apa kok ngeliat knalpotnya gede banget nih Mas kayaknya Mas? Ya itu dia, knalpotnya kebetulan waktu itu emang diganti karena ini kan udah pasang turbo ya. Jadi, udah pakai turbo? Udah. Wede. Jadi dari depan sampai belakang kita udah ganti, kalau nggak salah 3 inch. 3 inch? Pipanya Buset, stainless semua 3 inch. Oh jadi ini si inch. mufflernya Tanabe G-Power Medallion? Iya. Wah gila. Ini barang 90s juga itu. Iya makanya. Ini nggak kaleng-kaleng juga sih ini. Bagian si knalpotnya, buset emang gede banget. Tapi emang cocok sih untuk si mobil ini. Perutnya gede sama lubang bulat gini, pas aja sih di mobil Mazda 6 ini. Betul. Di samping itu memang kita karena butuh yang agak besar. Iya, iya. Untuk lubang buangnya ya. Iya. Luar biasa. Nah ini berarti mobil lo repaint lagi total semuanya atau emang bawaannya ada begini Mas? Enggak, ini repaint. Oh repaint sama lo repaint lagi? Sama gua. Ini kita pakai ceramic white dari Pacific. Pacific Paint, iya. Oke. Cakep, cakep. Nah kalau untuk dari list-list body kayak gini-gini, diganti nggak Mas? Atau masih ori bawaannya? Sebenarnya ini yang nempel sekarang masih ori bawaannya, cuman kita touch up aja. Cuman ada request dari owner mobil, memang nyuruh gue untuk cariin, karena ini ada udah beberapa part yang sudah tidak bisa diselamatkan. Cuman karena kita belum dapat ya, iya sih, dimaksimalin aja dulu yang ada. Tapi kalau gua nih, ini kalau dihitemin cakep sih Mas kayak Mas. Ya sih, cuman jadi dia kayak terkesan black and white gitu kan, tapi ini oke juga sih, ini jadi 90s banget gitu kan, iya, kurum-kuruman gini kan. Betul, justru itu karena pesan si orangnya pengen supaya tetap period correct, nggak mau di chrome delete ya, lah nggak mau chrome bahasanya. delete gitu, benar. Iya sih, karena kan mobil ini kan bisa dibilang elegan sporty ya. Betul, dia mah mobil ini. Kelasnya kan barengan sama Prelude dulu. Oh, sekelas sama Prelude ya, dulu nih ya? Sama Prelude. Cakep. Nah, penasaran nih pengen lihat bagian engine-nya nih Mas. Kita ngobrol bagian engine yuk. Nah, ini dia teman-teman bagian dapur pacunya yang rapih banget menurut gua. Asli. Terlihat dari Mazda tuh emang mobil balap ya sebenarnya, memang basic dasarnya. Terus ngeliat juga dari dapur pacu yang penuh banget, yang akan kayak kencang gitu kelihatannya dari segi bobot dan lain-lainnya nih. Cakep banget, cakep banget. Nah Mas, boleh jelasin Mas, ini apa nih Mas spesifikasi secara detailnya nih Mas? Yang paling kelihatan ya, kan udah pasang turbocharger. Ini pakai Garrett G25 550. G25 550, oke. Terus ya yang lain-lainnya mengikuti sih, kayak karena dia pasang turbo jadi kan pasti masih lebih panas. Betul. Kita radiator di-upgrade pakai Koyorat yang triply. Terus intercoolernya kita pakai Mishimoto yang Eat Sleep Race Edition. Tapi cakep ya, nggak kelihatan gitu ya? Sengaja. Jadi bagus. Kita bela-belain ini bumper belakangnya, kalau dilihat dari belakang udah hancur Mas. Oh gitu? Itu kita bobok-bobok biar supaya si intercoolernya bisa diem manis di situ. Bener. Jadi itu kayak sleeper gitu cuy, di mobilnya. Untuk kalau mesin sih internalnya aja yang diganti. Internal diganti. Kayak udah force piston gitu. Didukung juga bareng sama kayak fuel managementnya juga kita udah pakai standalone, pakai Mega Squirt. Terus itu ada fuel pressure DW. Terus coil MSD, kabel-kabelan MSD. Nah, ini hitam nih kenapa mengkilat sendiri nih Mas? Nah, ini ketinggalan. Oh, ketinggalan, oke. Ini udah di powder coating, ini belum. Kemarin karena dipakai buat acara yang Road to IMX itu, nggak keburu kerjainnya. Terus begitu pas udah beres acara, kebetulan ownernya pengen bawa jalan-jalan mobil ini, jadi belum sempat kita kerjain lagi. Oh iya. Tapi ini warna basic si engine bay-nya abu-abu gini Mas? Enggak, ini waktu pas kita kerjain memang diturunin, pengen disengaja dibelangin gitu ya? Sengaja dibelangin biar terlihat lebih rapi aja. Iya, bener. Terus kan kalau misalnya engine bay-nya putih, kayaknya lebih cepat kotor gitu. Iya sih, betul banget. Mobil gue juga begitu, sama gue iseng ya kan, beres kemarin nge-repaint Mas mobil gue. Engine bay-nya dicat putih juga, sekarang malah kelihatan banget kotornya jadinya. Iya, karena kan walaupun mesinnya tidak ngacai gitu ya, nggak bocor-bocor, tetap aja kan uapnya kan panas sih, jadi nempel-nempel terus. Betul banget. Nah, ini sekarang kan padahal lagi musimnya namanya WireTac gitu Mas. Kenapa nggak lu usung di WireTac di mobil ini Mas? Sengaja, karena memang supaya sesuai sama konsepnya aja. Wah, benar. Ini yang gue suka. Nggak pengen di WireTac karena kan itu rame-ramenya 2000-an 10 ke atas ke sini kan. Ya kalau pas 90s kayaknya belum musim WireTac gitu. Inilah teman-teman, bisa dibilang salah satu konsep untuk lu ngebangun mobil tuh harus benar-benar period correct dan sesuai dengan si konsep mobilnya. Mobil tahun 90-an ya sesuaiin aja sama umurnya gitu Mas ya. Betul. Cakep. Nah, ini kalau bagian engine kayak piston kayak gitu udah custom semuanya berarti ya? Udah. Full custom semuanya. Luar biasa. Nah, ini kira-kira berapa HP ini Mas mobil? Udah pernah Dino? Waktu itu sempat
di tes, dapat kurang lebih di 350-an. 350 HP? Iya. Buset. Itu pasti ngejambak itu pas bus masuknya. Berapa bar itu, Mas? Di 1 bar. 1 bar? Iya. Harian 1 bar itu? Harian. Masih enak nih pakai harian? Masih. Luar biasa ini. Ini masih dipakai setiap hari untuk mejeng, kerja sama ownernya, memang masih dipakai setiap hari aja. Wah, cakep. Luar biasa nih, dengan ada ini dibikin rapi ini ya, untuk bagian ininya. Cold air box. Kenapa dibikin seperti begini? Supaya hawa panas dari mesin tuh nggak kesedot ke sini. Karena kan ini buat pendinginan, maksudnya buat udara pembakaran, butuh udara yang lebih dingin untuk lebih maksimal. Jadi kita ngambilnya udaranya dari sini, dari depan. Ini ada jalurnya ke bawah. Oke. Oh iya, ada scoopnya tuh ya kan, set masuk. Jadi penasaran, gue pengen duduk di sampingnya, pengen ngerasain ngebus ini, Mas. Boleh kita coba, Mas, muter, Mas? Boleh. Siap, kita coba muter yuk. Oke, sekarang kita ada di bagian dalamnya nih untuk nyobain mobilnya ya kan. Wah, ini betul udah ada instrumen-instrumen gini, Mas. Udah. Ya? Ini apa aja nih, Mas? Yang sebelah kanan itu AFR meter untuk tauin air fuel ratio-nya. Kurang kencang, Om, sorry. Agak harus dibanting. Oke, maklum mobil 90s. Terus ini turbo timer, terus ini untuk bus controllernya. Jadi kalau mau naikin berapa barnya dari sini. Oh, bisa dari sini? Bisa. Oke. Gue lupa, ini bagiannya Bagja sih. Oh, luar biasa. Yalah, langsung kita coba yuk. Koplingnya pakai apa dia, Mas? Custom. Oh, kopling custom. Agak berat juga dia. Kayak kopling racing. Ini nih detail kecil dari Mazda yang cuma Mazda punya. Ini dia auto swing loh. Oh iya, bener. Ini dia kiri kanan sendiri. Masih aktif lagi ya? Masih. Asalnya udah nggak aktif, kita cari modulnya lagi. Ini setahu gue mobil yang kayak gini tuh adanya di mobil Crown dah, kalau nggak salah. Kalau di Toyota. Crown, terus Mazda Astina, Mazda Interplay, Mazda Capella. Ya Mazda-Mazdaan mostly kayak gini sih. Luar biasa. Nah, ini kita coba nih mobilnya, teman-teman. Gila. Masih cuman 7 PSI. Buset, remnya pakem juga, Mas? Iya. Gue tadi sempat geber sampai 10,9 PSI. Buset. Gila, enak banget. Seru. Fun to drive banget ini mobilnya. Iya. Nyaman gitu. Ini joknya juga, ini jok ori, Mas? Ori. Tapi kayak semi bucket ya bentuknya? Betul, memang dia udah bawaannya begini, cuman kemarin kita ada sempat benerin busa-busanya karena udah termakan ditebelin lagi ya gitu ya? Ditebelin lagi, terus ini si kain-kainnya kita touch up. Tapi yang tengahnya ini pasti masih ori. Wah, cakep bener. Seru, enak banget ya mobil tuh begini. Kita coba lagi nih. Terus kurang dalam. Waduh, serem, Mas. Cukupnya gitu, enaknya kan? Iya. Tapi dia kalau pada saat masuk peak powernya, mobil agak gitu ya, Mas ya? Iya, itu namanya torque steering. Oh. Jadi dia agak kayak hilang traksi untuk roda depannya ya. Oh, oke. Karakternya mobil FWD yang cepat pasti begitu, Mas. Oh. Wah, gila. Kalau gua kan lebih senang mobil RWD ya, karena basicnya gua dari dulunya driftingan. Jadi ya kalau gua sebetulnya kalau pilih lebih suka RWD sih. Seru. Dah, sekarang kita putar balik lagi dah. Serem, tapi enak sih. Ini untuk tol-tolan seru nih, Mas ya? Seru. Morning run gitu. Betul. Ya kan? Orang-orang belum sempat kesempatan untuk ikutan aja. Nanti kalau ada event-eventnya boleh Mas Pandu ajakin. Nah, gas lah kita, seru-seru mantap.